Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barokah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan zikir laqad ja'akum yang terdapat dalam surat At-Taubah. Sebelum saya melanjutkan video saya kali ini, ada baiknya bagi sahabat untuk menulis satu salawat di kolom komentar. Semoga menjadi asbab untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bacaan laqad ja'akum adalah bacaan zikir yang berasal dari dua ayat terakhir surat At-Taubah. Meski surat At-Taubah termasuk golongan surat Madaniyah, sebagian ulama berpendapat bahwa dua ayat terakhir ini diturunkan di kota Mekkah. Kedua ayat tersebut secara khusus menegaskan sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan dari membaca dua ayat terakhir surat At-Taubah. Salah satunya diterangkan dalam hadis berikut ini. Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu menyebutkan, barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut di subuh dan sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan memberi kecukupan bagi kepentingan dunia dan akhiratnya. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Daud, Syekh Syuaib dan Abdul Qadir. Laqad ja'akum merupakan sebutan untuk dua ayat terakhir surat At-Taubah. Arti laqad ja'akum sendiri bermakna tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena artinya yang sangat bermakna tersebut, ayat ini kerap dianggap spesial hingga dijadikan zikir untuk umat muslim. Mengutip dari laman Nahdlatul Ulama, kedua ayat tersebut sempat menimbulkan kontroversi dalam sejarah pencantumannya ke dalam Al-Quran. Kilas balik sejarah ini dimulai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Al-Quran belum tersusun serta tertulis dalam satu mushaf. Hal ini terjadi karena sebelumnya Nabi Muhammad melarang menuliskan ayat Al-Quran. Dengan begitu, bacaan Al-Quran lebih banyak dijaga dengan hafalan para sahabat. Terdapat beberapa sahabat yang juga menulis bacaan Al-Quran di daun-daun dan pelepah kurma. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusulkan untuk mengumpulkan ayat Al-Quran menjadi satu. Kemudian para penghafal Al-Quran dikumpulkan untuk menyusun ayat Al-Quran yang sudah mereka hafal. Dalam proses penyusunan dan penulisan Al-Quran tidak mudah karena ternyata hafalan para sahabat berbeda-beda.
ayat-ayat Al-Quran hanya ditulis dan dibukukan apabila periwayatan bacaan sahabat jelas dan kuat. Selama proses pembukuan, terdapat kekurangan ayat Al-Quran. Setelah itu, tim penyusun Al-Quran menanyakan kepada para sahabat satu persatu. Adapun ayat yang kurang tersebut adalah surat At-Taubah ayat 128 sampai dengan 129. Hingga akhirnya surat At-Taubah 128 sampai dengan 129 berhasil didapatkan dari hafalan Abu Huzaimah Al-Ansari. Riwayat dari Abu Huzaimah ini sempat diragukan karena beberapa sahabat tidak meriwayatkan ayat ini. Setelah melalui beberapa proses panjang, maka barulah disepakati tulisan, bacaan, dan arti ayat seperti yang ada saat ini. Ayat tersebut adalah ayat yang dahsyat, bahkan di dalam ajaran tarikh Syadziliyah ada perintah untuk membacanya sebanyak 7 kali setelah salat 5 waktu. Pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji A. Wahab Hasbullah, pernah menyarankan 2 ayat tersebut kepada umat Islam untuk diamalkan. Kalau kalian membaca ayat ini di pagi hari, maka kalian tidak akan mati sampai sore. Kalau kalian membaca ayat ini sore hari, maka kalian tidak akan mati sampai pagi hari. Kalau Allah menghendaki kamu mati, pasti Allah menjadikan kamu lupa membaca ayat ini, yaitu laqad ja'akum, ujar Kiai Haji A. Wahab Hasbullah. Bacaan laqad ja'akum. Berikut ini bacaan laqad ja'akum atau 2 ayat terakhir surat At-Taubah dengan bahasa Arab dan artinya yang dikutip dari buku Keseimbangan Matematika dalam Al-Quran oleh Abah Salma Alif Sampaya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dialah Tuhan yang memiliki aras atau singgasana yang agung. Inilah manfaat dan keutamaan dari membaca laqad ja'akum. Menurut Kiai Musaffa Ali dalam buku Doa-doa Terbaik Sepanjang Masa oleh Ustadz Ahmad Zaki El-Syafa, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat At-Taubah sebanyak 7 kali setelah salat fardu, maka ia akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, jika kebetulan kondisinya lemah, maka ia akan mendapatkan kekuatan. Yang kedua, jika kondisinya terhina, maka ia akan mendapatkan kemuliaan. Yang ketiga, jika kondisinya terdesak, maka ia akan mendapatkan pertolongan. Jika mengalami kesulitan, maka Allah akan memberinya kemudahan dalam segala hal. Yang kelima, jika memiliki utang,
maka Allah akan memberinya jalan agar segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Yang ketujuh, jika mengalami kesusahan dan duka yang mendalam, maka Allah akan membuatnya gembira dan menghilangkan kedukaannya. Yang ketujuh, jika kondisi ekonominya morat-marit tidak menentu, maka Allah akan melapangkan rezekinya serta menambah kebaikannya. Kemudian, jika kondisinya tertutup atau terhalang dari sesuatu, baik lahir maupun batin, maka Allah akan membukakan jalan keluar untuknya. Menurut Asy-Syaikh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, terdapat beberapa manfaat lainnya bagi umat muslim yang membaca Laqad Ja'akum. Berikut ini manfaatnya. Yang pertama, barang siapa yang membaca ayat ini satu kali setelah salat subuh, maka Allah akan menjaga hatinya. Yang kedua, barang siapa yang membaca ayat ini satu kali setelah salat zuhur, maka Allah akan menghidupkan dan menetapkan hatinya dalam keimanan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah salat asar, maka dia tidak akan mati seperti mati orang yang kaget. Yang keempat, barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah salat maghrib, maka dia akan diberi istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah salat isya, maka Allah akan menjaga dirinya dari penguasa zalim. Yang keenam, barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah salat sunnah, maka Allah akan memberinya rezeki kepadanya bisa merasakan manisnya iman. Yang ketujuh, barang siapa membaca ayat ini 77 kali setelah salat Jumat, maka Allah akan menjaganya dari makan makanan haram. Yang kedelapan, barang siapa membaca ayat ini 360 kali pada hari Arafah, maka Allah akan menuntunnya dan mencukupinya dari kesusahan dunia dan akhirat. Di samping itu, dua ayat tersebut juga berkhasiat dapat mendatangkan keajaiban dan insya Allah dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya adalah dengan membaca kedua ayat tersebut setiap hari sebanyak 41 kali. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah beberapa manfaat dan keutamaan dari membaca Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa mengamalkan dan menghafalkan ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.